Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen penguji uji kinerja PPGB 3 pada LPTK Santo Yakobus Merauke tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Francisca Saferiani SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SD Negeri Nandong yang terletak di daerah terpencil Desa Batu Bajak, Kecamatan Lembur Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B3 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 SD Negeri Nandong dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Dalam video ini, saya akan mempersembahkan hasil pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja PPG dan sebagai wujud nyata panggilan saya sebagai guru agama Katolik dan Budi Pekerti. Pagi juga anak-anak. Pagi. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Katolik. Bab 1, aku dipanggil untuk berkembang. Dari bab ini kita akan membahas satu topik, yaitu aku pribadi yang unik. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Sehingga pada hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar kelas dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih anak-anak. Sebagai insan yang beriman, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih kita mengundang kehadiran Tuhan agar membuahkan hasil bagi kita, dapat ilmu bagi kita, sehingga sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih kita mengundang kehadiran Tuhan. Salah satu siswa memimpin kita dalam doa sebelum pelajaran dimulai. Silahkan berdiri di depan kelas. Teman-teman dan ibu, mari kita berikan hati untuk berdoa. Dalam Bapa dan Kudus, amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Silakan kembali. Silakan duduk. Aja. Iti. Asik. Baik, terima kasih kepada teman kita Aisyah yang telah membawakan kita dalam doa. Baik, dengan berdoa kita mendapat berkat dari Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Bukan hanya kita berdoa saat pelajaran dimulai, tetapi juga saat-saat kemana kita pergi atau dimanapun kita berada. Wajib kita berdoa. Terima kasih kepada teman kita Aisyah yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Kepada Jelly, saya persilakan untuk maju di depan untuk memimpin kita dalam lagu Halo Halo Bandung. Halo Bandung, 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah
mulai kita kehadiran siswa, mengecek kehadiran siswa. Aldianto, Yurni, Bea, Diman, Rosela, Nando, Handu, Sauni. Oke, terima kasih. Adik semua anak-anak. Ya, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, menurut kalian sendiri, wajahmu mirip seperti siapa? Saya Fitri. mirip ayah, Oke, terima kasih Fitri, mirip ayah. Atris. mirip kakak atau ayah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, apakah wajahmu persis sama dengan salah satu anggota keluargamu? Saya Aisyah. ada yang sama dan ada yang tidak sama. Oke, meskipun di tengah anggota keluarga yang sama, tetapi wajah kita itu memiliki berbeda. Ada perbedaan di antara kita, entah itu bapak, entah itu mama. Yang jelas letak perbedaannya yang jelas ada perbedaan di antara semua anggota keluarga. Oke, yang berikut, apa itu pribadi yang unik? Saya Jadi pribadi yang unik maksudnya memiliki keunikan dari segi sifat atau karakter. oke, terima kasih atas jawabannya. Pribadi yang unik. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik dan kelebihan serta kekurangan. Yang kedua, memahami tentang perasaan cinta, baik terhadap diri maupun terhadap sesama. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahaskan secara bersama pada hari ini dari materi Aku Pribadi yang Unik. Mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik dan kelebihan serta kekurangan. Sehingga kita sebagai manusia kita mampu bersyukur dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, konsentrasi. Baik, kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini. Ya, dari topik Aku Pribadi yang Unik. Keunikan dan kekhasan jasmani atau bakat, keunikan sifat dan karakter atau keunikan pengalaman. Itu semua tidak sama. Kita adalah berbeda-beda. Meskipun dilahirkan kembar pun, tetapi kita adalah berbeda. Tidak persis sama. Satu anggota keluarga pun tidak persis sama. Bahwa keunikan yang kita miliki, karakter yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Karena berkat dari Tuhan, di dalam diri saya memiliki keunikan yang ada di dalam diri saya. Baik, bakat atau kemampuan. Bakat atau kemampuan tidak sama. Ada yang bakatnya main voli, ada yang bakatnya bola kaki, ada yang bakatnya menyanyi, ada yang bakatnya menari. Semua ini tidak persis sama bakat atau kemampuan yang kita miliki. Itu semua adalah unik bagi kita. Tidak semua. Kemudian karakter atau sifat kita. Sifat kita tidak sama. Sambil contoh, Feby tidak persis sama sifatnya dengan Irla, pun teman-teman yang lain tidak persis sama. Di dalam diri kita memiliki perbedaan masing-masing. Oleh karena itu, kita merasa bersyukur bahwa saya memiliki bakat menari misalnya, menyanyi dan lain-lain sebagainya. Kita harus bersyukur di dalam diri saya ada bakat. Misalnya seorang guru memilih untuk anggota penari misalnya, maka saya harus bersyukur karena saya memiliki bakat menari. Tidak semua orang memilih untuk tampil di depan umum, tetapi ada orang-orang tertentu. Baik anak-anak, yang pertama itu keunikan jasmani. Nah, di sini wajah yang berbeda dengan satu yang lain. Kembalinya bahwa anak muda sekalipun tidak persis sama atau kekhasannya tetap memiliki perbedaan. Ya. Kita semua memiliki bentuk wajah yang unik, istimewa, dan seluruh bagian tubuh kita adalah unik adanya. Kemudian yang kedua, keunikan kemampuan atau bakat.
kemampuannya lebih, ada yang kemampuannya kurang. Kemudian sebagai orang secara kejiwaan misalnya pandai dalam pelajaran matematika, salah satu siswa misalnya dipilih untuk lomba kegiatan, kemudian karena dia pandai berhitung, misalnya metode Gaussian yang sering kita lakukan di sini. Baik anak-anak, yang ketiga, keunikan sifat dan karakter. Ya, kita memiliki keunikan dari segi jasmani dan kemampuan. Kita juga memiliki keunikan dari sifat dan karakter kita masing-masing. Seseorang memiliki sifat yang baik, seseorang memiliki sifat yang ramah. Ada juga yang lain atau seseorang tidak sifatnya baik, tidak ramah. Ketika ada tamu berkunjung di rumahnya misalnya, lalu dia marah-marah. Jadi kembar bagaimanapun tetap memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda, tidak persis sama. Baik anak-anak, yang keempat, keunikan pengalaman. Ya, apa itu keunikan pengalaman? Di sini ya, pengalaman seseorang tidak persis sama dengan pengalaman orang lain. Masing-masing kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman-pengalaman itu adalah indah. Pengalaman-pengalaman itu adalah unik. Karena di dalam diri itu merasakan bahwa pengalaman yang menarik bagi saya saat saya pergi ke Labuan Bajo misalnya, indah sekali. Tetap dikenang sepanjang masa. Kalau kita berpengalaman yang menarik bagi kita. Baik anak-anak, sampai di sini dengan materi yang dijelaskan sudah mengerti? Sudah. Sekali lagi. Ya, baik anak-anak. Pada materi ini yaitu tentang aku pribadi yang unik. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Karena setelah kita aku pribadi yang unik, maka dari materi ini kita akan menguatkan dengan konteks kitab suci yang akan kita bacakan sebentar. Kita melihat bahwa di dalam kitab suci berbicara tentang keunikan atau pribadi yang unik. Itu nanti dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Sebelum kita melanjutkannya, ya saya minta salah satu teman kita dulu untuk membaca dari teks kitab Kejadian, baca di depan kelas, supaya teman-teman semuanya bisa mendengarkan apa yang disampaikan atau yang dibacakan oleh teman kita Aisyah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih kepada teman kita Aisyah yang telah membacakan teks kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Setelah kita membaca teks kitab suci, kalian sudah paham dengan teks kitab sucinya? Sudah. Oleh karena itu, Ibu akan membagikan LKPD kepada
kalian. Karena itu nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagikan nanti LKPD-nya, silakan duduk berkelompok masing-masing. Baik, anak-anak, ya sudah paham dari teks kitab sucinya tadi? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Karena itu Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum semuanya mengerjakan, Ibu jelaskan bahwa di dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama dari anggota kelompok. Ada yang 4, ada yang 3. Ya, karena itu, ya, Ibu berikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Ayo, silahkan kerja. Ibu akan beri waktu kurang lebih 7 menit. Silakan kerja baik-baik. Nanti sebentar akan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Baik, anak-anak, sudah dikerjakan? Sudah. Terima kasih karena kalian sudah bekerja keras dalam kelompok kalian masing-masing. Ya. Setelah anak-anak mendiskusikan hasil diskusinya dengan anggota kelompok, maka saya minta dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerja kelompok, dan anggota kelompok 2 dan 3 menanggapi yang disampaikan oleh ayat kitab suci yang dipilih oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 di depan teman-teman. 6. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi yang melata dan merayap di bumi. Oke, dari kelompok 1 mereka memilih ayat 26. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Kami menanggapi Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih tanggapan dari kelompok 2. Dari kelompok 3? Kami menanggapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan keunikan manusia dibanding ciptaan lainnya. Manusia memiliki akal, kehendak bebas, moralitas, dan kemampuan berelasi dengan Allah. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 2 dan 3. Ya, terima kasih telah memilih ayat 26 dari kitab Kejadian 26 sampai dengan 31. Terima kasih kelompok 1. Kasih BO, Kasih B, kasih O, kasih B, wow. Terima kasih, silakan kembali. Yang berikut dari kelompok 3. Yang berikut dari kelompok 3. Silakan berikan senyuman untuk teman-teman. Ayo silakan. Kalian memilih ayat berapa? Kami memilih ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, orang susulah dan bertambah banyaklah, inilah dan lakukanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Oke, terima kasih. Ya, tanggapan dari kelompok 1. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Dari kelompok 2. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Ini adalah keunikan utama manusia. Artinya manusia memiliki sifat-sifat yang mencerminkan Allah, seperti akal budi dan kemampuan berpikir. Baik, terima kasih dari kelompok 1 dan 2.
yang telah menanggapi dari ayat-ayat kitab suci yang dipilih oleh kelompok. Kasih jawaban dulu untuk kelompok 3. Kasih B, kasih O, kasih B, bau. Silakan kembali. Di situ masih ada lanjut pertanyaan yang kedua dari kelompok 1. Yang kedua tentang keunikan manusia menurut kisah itu. Ayo silakan dari kelompok. Ini adalah keunikan utama manusia. Artinya manusia memiliki sifat-sifat yang mencerminkan Allah seperti akal budi dan kemampuan berpikir, kehendak bebas. Oke, dari kelompok 2. Kehendak, kemampuan membangun relasi dan Allah dan semua kesadaran diri dan tanggung jawab. Oke. Baik, terima kasih ya atas diskusi kelompok yang kamu sudah jalankan. Hasil diskusi kalian baik. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, harus hidup berdampingan. Unik adanya. Manusia memiliki sifat dan karakter masing-masing. Tidak persis sama. Tidak persis sama. Antara Fitri dengan Alvin memiliki kemampuan yang berbeda. Antara Elda dengan Vivi memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Antara Jerry dengan Irla memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun demikian, semua itu adalah kita patut bersyukur. Apapun kekurangan yang ada di dalam diri kita, kita wajib bersyukur adanya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita secara sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kita lanjut di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keunikan masing-masing. Ya. Manusia merupakan citra alam yang paling mulia. Manusia merupakan citra alam yang paling mulia. Diceritakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah secara istimewa. Kita sebagai manusia, Tuhan sudah merencanakan semuanya, bahwa Tuhan menciptakan kita manusia itu dengan mulia adanya. Yang berarti bahwa manusia memiliki akal budi, memiliki hati nurani, memiliki perasaan, memiliki tanggung jawab. Ya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa tanggung jawab misalnya, sebagai contoh, melakukan kebersihan lingkungan. Kalau kelompok 1 diberi tugas untuk membersihkan lingkungan atau di perpustakaan, maka tugas yang diberikan itu harus bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Dari kelompok 2 misalnya bertugas untuk membersihkan halaman, membersihkan kantor. Lalu tugas yang sudah dibagikan harus bertanggung jawab dan ada rasa kemauan untuk bekerja. Pun dari kelompok 3 penting itu memberikan tanggung jawab dalam bekerja, tanggung jawab dalam hal-hal yang lain yang membangkitkan semangat kita itu untuk berjuang, bertanggung jawab. Itu maksudnya. Di dalam Injil, ya, diciptakannya laki-laki dan perempuan dengan keunikan masing-masing, karena di dalam diri kita itu mempunyai keunikan masing-masing. Saya contoh, warna kulit Fitri dengan Alvin misalnya. Kulit Fitri hitam dan Alvinnya kulitnya putih. Itu semua adalah keunikan Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Maka semua itu kita merasa bersyukur dengan keunikan yang kita miliki. Baik, mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan jawaban bahwa laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kita itu untuk, misalnya Atris bisa menjawab. Oke, bahwa kehidupan kita itu tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Bahwa kadang kalau kita hidup menyendiri, bahwa pikiran kita itu tidak sesempurna mungkin. Karena itu perlu hidup berdampingan dengan orang lain.
dengan refleksi. Karena itu, Ibu akan membagikan refleksi ini dan kalian akan menuliskan nama kemudian kelas. Ini bukan berkelompok, tapi ini adalah secara pribadi. Tuliskan nama kemudian kelas, lalu ada beberapa pertanyaan di dalamnya yang menjadi bahan refleksi kalian. Ibu meminta kalian untuk kembali meja masing-masing. Silakan. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang menjadi bahan refleksi kita. Saya akan bagikan. Silakan nanti tulis nama, kelas, dan ada beberapa pertanyaan yang akan dilihat. Sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Baik, terima kasih anak-anak. Materi kita dengan aku pribadi yang unik. Yang pertama itu setiap anak diciptakan unik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kita tidak sama dengan satu dengan yang lain. Ada yang pandai menggambar, pandai berhitung, menari. Ya, semua itu adalah anugerah Tuhan. Yang berikut, keunikan pengalaman hidup setiap orang mempunyai pengalaman yang unik. Ya, pengalaman seseorang tidak ada yang sama. Yang berikut, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Ya, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara beda, baik dari segi fisik maupun psikis agar saling melengkapi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu harus saling berdampingan ya, untuk saling melengkapi. Manusia merupakan citra Allah yang paling mulia. Oke, anak-anak, ya, sudah mengerti? Sudah. Sekali lagi, sudah paham? Sudah. Tepuk semangat. Terima kasih. Yang berikut, ini adalah tugas yang akan diberikan kepada kalian. Nanti akan dikerjakan. Silakan ditulis. Silakan, ayo cepat. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, ini nanti tugas akan dikerjakan di rumah. Dengan berakhirnya materi pada hari ini, maka sebagai insan yang beriman atau sebagai umat Tuhan, maka kita wajib berdoa. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Berdiri siap. Siap. Teman-teman mari berdoa ketika kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.